Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya saya Siska Rianti, MPD, dosen Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Dengan materi pembelajaran tentang perkembangan gerak ini dapat disusun dengan baik. Materi ini dibuat untuk membantu membaca, memahami konsep dasar, tahapan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak manusia. Rencana pembelajaran semester, perkembangan dan belajar gerak. Dosen pengampu Siska Rianti MPD, NIDN 1109098304. Deskripsi mata kuliah. Materi perkuliahan meliputi hakikat belajar dan belajar gerak, teori-teori pembelajaran gerak, kategori dan klarifikasi gerak, perkembangan gerak manusia sepanjang rentang hidup, transfer belajar dan transfer keterampilan gerak, faktor-faktor yang mempengaruhi performa gerak, serta kajian mengenai diagnosis dan terapi gerak. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari taksonomi gerak sebagai dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan jasmani yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama itu sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, kreatif, mampu bekerja sama, serta memiliki kepedulian terhadap keselamatan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran gerak. Kemudian untuk pengetahuan, menguasai konsep dasar perkembangan motorik, belajar gerak, keterampilan gerak dasar, prinsip-prinsip pembelajaran gerak, serta faktor internal eksternal yang mempengaruhi kemampuan gerak manusia. Kemampuan umum, mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok, berkomunikasi secara efektif, serta menyusun laporan hasil pengamatan dan evaluasi aktivitas gerak secara bertanggung jawab. Keterampilan khusus, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan latihan atau pembelajaran gerak sesuai karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, mampu mendemonstrasikan keterampilan gerak dasar, serta menggunakan instrumen atau indikator sederhana untuk mengamati dan menilai kualitas gerak peserta didik. Dan ada kemampuan yang diharapkan. CNPK 1, aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, perkembangan motorik, belajar gerak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan gerak manusia. CNPK 2, aspek kognitif tingkat lanjut. Mahasiswa mampu menganalisis tahapan perkembangan gerak, prinsip belajar gerak, serta implikasinya terhadap proses pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. CNPK 3, aspek keterampilan mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan menerapkan prinsip belajar serta gerak melalui perencanaan serta pelaksanaan latihan atau kegiatan motorik secara cepat. CNPK 4-nya yaitu aspek sikap, soft skill. Mahasiswa menunjukkan sikap positif, disiplin, kreatif, bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas pembelajaran gerak baik secara individu maupun kelompok. Sistem pembelajaran mata kuliah perkembangan belajar gerak, pendekatan itu Student Team Experiment Division atau STAD dengan model tatap muka, metode demonstrasi atau praktik, kemudian tanya jawab, dan penilaian teman sebaya.
Interaksi dosen dan mahasiswa. Dosen menjelaskan materi, mendemonstrasikan gerak, membentuk kelompok dan membimbing praktik, memberikan umpan balik serta evaluasi. Mahasiswa mengamati demonstrasi, berdiskusi praktik gerak dalam kelompok, memberikan umpan balik kepada teman, menyampaikan hasil praktik, dan melakukan refleksi. Kemudian pola interaksinya, dosen kemudian mendemonstrasikan praktik gerak, evaluasi, dan refleksi. Materi pembelajaran sepokok bahasan yang akan mendukung mata kuliah ini yaitu manfaat gerak dasar. Itu tentang lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Materi pembelajaran satu semester itu dengan 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama, mahasiswa mampu memahami kerangka konseptual dan praktik pendidikan gerak dasar. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami manfaat keterampilan gerak dasar, lokomotor dan non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang manfaat kendala, sebuah model untuk mempelajari perkembangan motorik. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami manfaat alat tes keterampilan gerak dasar. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami perkembangan gerak manusia. Keenam, mahasiswa mampu memahami kemampuan manipulasi gerak. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami perkembangan kemampuan gerak balistik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengukur pemahaman materi pertemuan atau ujian tengah semester, yaitu tentang materi 1 sampai 7. Untuk pertemuan ke-9, mahasiswa mampu memahami konsep gaya dalam gerak. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami gaya eksternal dan internal. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami perkembangan kekuatan dan kelenturan. Ke-12, mahasiswa mampu memahami pengaruh kebudayaan terhadap perkembangan gerak. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu memahami pengembangan keterampilan gerak dasar melalui strategi pembelajaran. Ke-15, mahasiswa mampu memahami perpindahan gaya untuk menghasilkan gerak yang efektif. 16 itu adalah mahasiswa mengukur capaian pemahaman seluruh materi pertemuan atau UAS. Sistem penilaian mata kuliah Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo tahun 2025 tahun 2026. Kehadiran di 10%, sikap 20%, keaktifan di ruangan kelas dan kedisiplinan keterampilan 20%, komunikasi dan literasi tugas itu 5%, UTS 15%, UAS 30%. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita pada hari ini dengan tema keterampilan gerak atau manfaat gerak dasar. Itu lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Saya ucapkan terima kasih. Action. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dengan materi manfaat perkembangan gerak dasar. Nah, masih ingat kemarin? Masih, Bu. Masih pembelajaran tentang Perkembangan gerak dan belajar gerak. pengertiannya, silakan. Pengertiannya itu perkembangan gerak adalah proses perubahan kemampuan gerak yang berlangsung sejak lahir hingga dewasa. Kemudian yang untuk belajar geraknya adalah proses perubahan dan penyempurnaan gerak yang dilakukan melalui latihan dan pengalaman secara terus-menerus. Baik, terima kasih. Jadi itu adalah materi kita sebelumnya, itu tentang perkembangan dan belajar gerak. Itu adalah materi yang minggu kemarin. Sebelum kita masuk materi hari ini tentang manfaat manfaat gerak dasar. Kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa?
teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita berdoa dan izinkan saya memimpin secara agama Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ropinus telah memimpin doa pada pagi ini. Nah, di sini kita tentang ada mata kuliah perkembangan dan belajar gerak, yaitu manfaat keterampilan gerak dasar. Nah, tadi sudah diingatkan oleh Goro bahwa perkembangan dan belajar gerak itu apa. Kemudian hari ini kita membahas tentang manfaat keterampilan gerak dasar. Nah, apa itu keterampilan gerak dasar? Keterampilan gerak dasar adalah suatu pondasi gerak untuk permainan, aktivitas jasmani, olahraga, dan kebugaran sepanjang hayat. Nah itu, jadi kita itu gerak. Misalnya Adel dari parkiran ke sini itu adalah berjalan. Itu adalah suatu gerak lokomotor. Nah di sini ada tiga gerak atau jenis. Itu 3 jenis gerak tadi. Misalnya yang pertama lokomotor, non lokomotor, yang ketiganya manipulatif. Nah itu adalah 3 jenis. Nah lokomotor ini tadi Adel dari parkiran ke ruang kelas. Itu adalah suatu gerak dari perpindahan tempat ke tempat lainnya. Yang kedua itu merupakan gerak non lokomotor. Non lokomotor ini seperti apa kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Dia tidak pernah berpindah, tapi ada pergerakan. Memutar. Melengkungkan tangan, misalnya ke bawah itu pada saat misalnya pemanasan begini kan? Betul enggak? Iya, itu tidak berpindah. Ya, tidak berpindah. Nah, kemudian yang berikutnya manipulatif. Itu manipulatif. Manipulatif pernah melakukannya, itu adalah menggunakan objek. Objek kan, pakai objek. Kira-kira kalian bermain atau melakukan permainan olahraga, objeknya kira-kira biasanya apa? Bola. Yang sering terjadi itu misalnya sepak bola atau lempar tangkap, itu pada permainan bola kasti. Sama juga dengan bola bakar, ya. Selanjutnya itu merupakan pengertian atau tentang keterampilan gerak itu sendiri apa. Yang berikutnya itu mengapa itu penting, ya? Mengapa itu penting? Bahwa gerak itu bukan sekedar teknik, tapi juga untuk meningkatkan yaitu rasa percaya diri, kemudian kita aktif. Jadi aktif dulu, kita aktif, kemudian rasa percaya diri, ya kan? Percaya diri, kemudian itu aman pada melakukan suatu gerakan. Misalnya Reiki, kamu melompat bisa enggak Reiki? Bisa. Berarti ngerasa udah menguasai lompatan kan? Ya, Bu. Sudah menguasai. Jadi ketika Reiki menguasai lompatan, pasti dia sudah merasa aman, nyaman. Itu kan melakukan lompatan. Iya, berarti itu sudah menguasainya. Nah, di sini juga akses aktivitas. Ya, akses aktivitas. Kemudian yang kedua itu kemampuan gerak. Kemampuan gerak. Yang kemudian rasa mampu. Akses aktivitas. Kamu ketika bermain voli sudah siap melompat? Sudah. Nah, berarti kamu sudah menguasai tentang gerak dasar. Iya, gerak dasar dari tadi ada 3. 1, yang kedua, yang ketiga, manipulatif. Iya, yang ketiga manipulatif. Jadi lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kemudian keamanan gerak. Jadi ketika kita sudah memiliki 3 kemampuan atau menguasai 3 kemampuan gerak ini, kita akan mampu atau percaya diri atau aman pada saat melakukan aktivitas olahraga. Kemudian rasa mampu ketika sudah mampu, coba gaya ini gitu. Misalnya yoga udah bisa mampu ini, bisa misalnya saya mau coba gaya lain gitu. Biasanya kalau di voli kamu biasa melakukan gaya apa?
lompatan sambil memukul bola. Itu adalah salah satu gerak dari gerak lokomotor manipulatif. Jadi dia menggunakan objek. Ingat, gerak yang menggunakan objek itu adalah gerak manipulatif. Untuk yang selanjutnya itu adalah manfaat fisik motorik. Di sini ini manfaat fisik motorik itu ada 4. Ada koordinasi, ada keseimbangan, ada kekuatan dasar, kemudian ada kontrol gerak. Ini masing-masing memiliki manfaat atau kepentingan. Manfaatnya itu koordinasi. Koordinasi itu adalah seperti apa sih dia berkoordinasi antara lompat kemudian berlari, kemudian keseimbangan, kekuatan dasar, kemudian kontrol gerak, itu memiliki saling berkaitan. Ya. Yang selanjutnya manfaat yang kedua, yaitu bahwa kemampuan gerak itu tidak hanya tentang teknik, tapi mereka itu tentang berpikir, kemudian bekerja sama dan percaya diri. Kemudian kognitif ini kira-kira dia bisa membaca arah bola, lempar tangkap. Kemudian yang sosial itu adalah kita berpasangan atau pada saat bermain. Ada permainan dan olahraga itu merupakan adalah seperti apa kita bersosial, komunikasi pada saat bermain voli. Gitu. Kemudian afektif, dia rasa percaya diri. Yoga mengatakan katanya tadi mampu melakukan lompatan dan smash atau memukul bola, gitu ya. Jadi untuk yang selanjutnya itu sebelum kita pada tugas di sini, apakah sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran gerak dasar? Ya, gerak dasar itu merupakan keterampilan gerak yang setelah kita bahas, yaitu tentang gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Setelah memahami konsep dan manfaat, kita akan beralih kepada tugas. Namun saya akan memberikan karena di sini akan dibagi kelompok. Saya akan memberikan tugas, kemudian yang menilainya temannya, kemudian yang melakukan nanti tugas satu kelompoknya itu temannya juga. Ya, jadi satu kelompok misalnya ada berapa ini? 3 kelompok ya? Ya, 4, nanti 2 melakukan, 2-nya jadi observer. Nah, ini peran itu praktikan melakukan gerakan, observer mengamati, kemudian ada mengamati indikator, pencatat, itu menulis skor. Nah, di sini yang dilakukan nanti lompat, keseimbangan, kemudian lempar tangkap bola. Nilainya gerakan sesuai instruksi, tubuhnya seimbang, kemudian terkontrol, gerakan aman, menerima umpan balik. Ini penilaiannya. Nah, di sini ada penilaian indikator keseimbangan, skor 1 sering jatuh oleng atau oleng. Skor 2 cukup stabil. Skor 3 stabil. Skor 4 sangat stabil. Jadi yang terbaik yang keempat ya. Ya kan? Udah paham di sini? Nah, untuk koordinasi itu gerak belum selaras. Ya, gerak belum selaras. Kemudian kadang selaras itu memiliki pada skor 2. Skor 3 itu adalah cukup selaras. Yang skor 4 sangat selaras. Jadi skor 4 itu adalah hal yang terbaik. Kemudian keamanan. Nah, skor 1 beresiko cedera. Skor 2 perlu koreksi. Skor 3 aman. Skor 4 aman dan terkontrol. Oke, keamanan. Kemudian yang berikutnya, ketepatan tugas. Di sini ada tidak sesuai instruksi, tidak sesuai instruksi. Kemudian sebagian sesuai. Dia ada bagiannya tidak sesuai, itu memiliki skor 2. Skor 3 atau memiliki skor 3 itu sesuai. Dan yang skor 4 sangat tepat. Nanti cara menilainya seperti ini. Itu ada namanya, nanti ada umpan baliknya, diberikan saran. Sampai di sini ada pertanyaan. Udah mengerti tentang tugasnya untuk menilai ini? Oke, baik, sudah kita bagi kelompok. Silakan mendekat pada kelompoknya. Saya akan memberikan lembar untuk
catatan, nanti diberikan masukan untuk temannya yang belum seimbang, skornya berapa gitu. Sudah pada kelompoknya masing-masing? Benar? Reki kelompok yang mana? Oh. Baik, sudah diamati apa yang dinilai? Untuk praktikan atau yang mempraktikkan silakan maju ke depan. Siapa? Boleh berhadapan. Bisa. Adel? Cewek sendiri? Iya Bu, sendiri. Oh iya, enggak apa-apa. Yang pertama itu sudah siap. Yang penilai observernya sudah siap. Penilai sudah siap. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Silakan dimulai lompatan itu sebanyak 5 kali. Tolong perhatikan ya kelompoknya ya. Ya, silakan. Dilakukan ya, dimulai. Nah, selain itu kita pada menjaga keseimbangan. Silakan. Keseimbangan, ayo. Keseimbangan. Hitung. Oke, dah. Nah, untuk yang berikutnya tadi kita melakukan satu gerakan. Ada yang lokomotor tadi diam, ada non lokomotor tadi dia melakukan gerakan misalnya menekuk, itu apa? Sekarang kita melakukan contoh gerak misalnya. Nanti dinilai gerak manipulatifnya. Bisa? Udah siap penilai observernya? Bisa. Oke, silakan dimulai. Ayo. Iya. Selesai. Silakan duduk. Terima kasih untuk yang sudah mempraktikkan dan kembali kepada yang observernya. Silakan dibacakan. Silakan maju siapa yang mewakili kelompoknya untuk menilai temannya dan perbaikan. Siapa duluan? Ini, silakan. Mari kita dengarkan paparan temannya dan masukannya. Oke, baik. Penilaian dari kelompok kami, yang pertama itu ada Nando. Untuk keseimbangannya stabil, kemudian untuk koordinasinya cukup selaras, kemudian untuk keamanannya aman, dan ketepatan tugasnya sesuai. Yang kedua itu dari kelompok kami ada Reki. Untuk keseimbangannya stabil, kemudian untuk koordinasinya cukup selaras, kemudian untuk keamanannya aman terkontrol, dan ketepatan tugasnya sesuai. Baik, untuk hasil pengamatan dari diskusi kelompok kami, untuk pertama Raka, keseimbangannya sangat stabil, koordinasinya sangat selaras, keamanannya aman, ketepatannya sangat tepat. Untuk Yoga, keseimbangannya sangat stabil, koordinasinya cukup selaras, keamanannya aman terkontrol, ketepatan tugas sesuai. Ya, silakan lanjut lagi Novia. Baik, untuk kelompok kami, yang pertama itu ada Adel. Untuk keseimbangannya stabil, koordinasi cukup selaras, keamanan aman dan terkontrol, ketepatan tugas sangat tepat. Yang kedua ada Herodemus, keseimbangannya sangat stabil, koordinasi cukup selaras, keamanan aman, ketepatan tugas sangat tepat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Itu adalah telah menguasai ketiga gerak dasar, ya. Itu adalah kemampuan. Dia merasa aman, stabil, selaras gerakannya apabila mereka itu telah melakukan atau menguasai ketiga gerak dasar tersebut. Ini kita sebelumnya kan tadi sudah tahu, sudah memahami tentang 3 gerak dasar. Kita ada kuis, jawaban atau
jawaban cepat. Ini ada kuis cepat, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, siap-siap ya. Siapa yang angkat tangan cepat? Sebutkan 3 jenis keterampilan gerak. Oh ya, Raka duluan. Silakan Raka. Untuk yang pertama, lokomotor yaitu berlari, berjalan, melompat. Untuk yang kedua, non lokomotor seperti memutar, terus mutar. Terus yang ketiga itu manipulatif seperti melempar, menangkap, dan menendang. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus pada Raka. Pertanyaan berikutnya, mengapa keseimbangan penting dalam gerak dasar? Siapa lagi? Adel duluan, ternyata. Ayo Adel. Mengapa keseimbangan penting dalam gerak dasar? Karena membantu tubuh tetap stabil saat melakukan gerakan, mencegah jatuh, dan membuat gerakan menjadi lebih aman dan mudah terkontrol. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Kita berikan aplaus lagi untuk Adel. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa satu indikator gerak mendarat yang aman? Ayo siapa? Nando ternyata duluan di depan. Silakan Nando. Oke, baik, izin menjawab. Untuk pertanyaannya, apa satu indikator gerak mendarat yang aman? Gerak yang aman yaitu kaki diluruskan, kemudian diayun, pendaratannya menggunakan tumit, terus kaki agak sedikit dijongkok agar mengurangi risiko cedera. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya bagus-bagus semua. Ternyata sudah memahami tentang gerak, 3 jenis gerak, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kita berikan aplaus untuk Nando. Dan untuk selanjutnya itu bahwa setelah itu kita tentang perkembangan gerak, pembelajaran gerak pada hari ini membantu kita memahami tentang kemampuan gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Dan kesimpulannya itu bahwa keterampilan gerak dasar itu merupakan pondasi penting untuk aktivitas jasmani seseorang, ya, yaitu mencakup gerak lokomotor, non lokomotor, serta gerak manipulatif. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita dan dari manfaat gerak dasar. Maksudnya ini penutup, kita sudah di bagian penutup bahwa ada pesan. Itu pondasi keterampilan gerak. Jadi sebagai pondasi keterampilan gerak dasar menjadi dasar aktivitas jasmani dan olahraga. Kemudian yang ketiga itu manfaat luas. Dampaknya mencakup fisik, kebugaran, ya, atau motorik, kemudian sosial dan afektif. Sosial itu seperti berteman atau melakukan komunikasi pada saat melakukan permainan dan olahraga. Kemudian yang afektif. Oke. Sebelumnya kita absen, silakan absen. Oke, baik. Terima kasih sudah absen, silakan dilakukan berdoa. Siapa yang berdoa? Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi kita pada pagi ini. Kita akhiri. Selamat pagi.